Silakan, Mas Saiful. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Seperti pekan-pekan sebelumnya, hari ini kita akan mengadakan kajian, insya Allah. Waktu kepada Ustaz Salim kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhan ikhwah, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat sentana yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, segala puji, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla, yang hanya karena nikmatnya, izinnya, kesempatan yang diberikannya, maka pada sore hari ini, pada Jumat yang barakah, sebagai kajian rutin kita setiap hari Jumat sore, alhamdulillah Allah berikan nikmat yang luar biasa sehingga kita masih datang menghadiri secara online, mengkaji sebagian daripada ilmu-ilmu Allah yang diberikan, dan insya Allah akan sangat bermanfaat bagi hidup dan kehidupan kita di muka bumi ini. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, sebagaimana yang telah disampaikan di dalam undangan flyer kita, pada sore hari ini, insya Allah kita akan membahas sebuah tema yang menurut hemat saya sangat penting, karena salah satu dari perkataan Imam Syafi'i tentang apa yang akan kita bahas pada sore hari ini, beliau menyampaikan, jika surat Al-Quran itu cukup satu saja turun, maka cukuplah surat Al-Asr sebagai hujjah, ya, sebagai aturan, sebagai petunjuk, sebagai pedoman bagi hidup dan kehidupan manusia. Cukuplah surat ini saja. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i, kalaulah Al-Quran itu turun hanya dengan satu surat ini, itu sudah mencukupi. Artinya sangat penting sekali surat ini, ya, surat Al-Asr, ya, tentang waktu ini sangat penting untuk kita tadabburi, untuk kita kaji, untuk kita pelajari, untuk kita amalkan, ya, dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari.
Saudara-saudaraku yang saya cintai Allah, Al-Asr ini salah satu saja dari sekian banyak surat di dalam Al-Quran di mana Allah bersumpah dengan waktu. Kita kenal wal asr, demi waktu asr, demi masa, demi waktu. Lalu kita kenal juga ada surat Al-Falaq, demi waktu subuh. Surat Al-Fajr, demi waktu fajar. Ad-Duha, surat tentang berkaitan dengan waktu duha, demi waktu duha. Al-Lail, demi malam. Ya. Kemudian apalagi yang berkaitan dengan waktu. Ya. Masih banyak, belum lagi yang di dalamnya bercerita tentang waktu, banyak sekali. Maka apabila Allah telah bersumpah, tidak bersumpah pun perkataan Allah itu pasti benar dan pasti ya, akan terjadi. Apalagi diawali dengan sebuah sumpah. Demi, itu sumpah. Allah bersumpah dengan makhluknya. Waktu juga termasuk makhluk. Jadi Allah bersumpah dengan waktu. Dan apabila diawali dengan sebuah sumpah, maka pastilah yang akan disampaikan kalimat-kalimat berikutnya itu adalah kalimat yang sangat penting. Kalimat yang perlu mendapatkan perhatian khusus, fokus dari kita. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, sahabat-sahabat sentana yang dimuliakan Allah, surat Al-Asr ini ya, termasuk surat-surat pendek ya, hanya 3 ayat. Hanya 3 ayat. Diawali dengan sumpah Allah tentang waktu. Al-Asr. Ya. Waktu asar, tapi sebagian ulama lebih mengeneralisir dengan demi masa atau demi waktu. Waktu, saudaraku sekalian, adalah sangat berharga. Sesuatu yang paling berharga sesungguhnya adalah waktu itu sendiri. Karena waktu berkait dengan umur kita, di mana dengan umur itu kita bisa melakukan apa saja. Ya, karena terkait dengan umur ini, kita diberikan ruh oleh Allah menjadi sesosok tubuh yang berfungsi. Ya. Jadi umur ya itu berkait erat dengan waktu. Dan Allah memberikan kesempatan kepada kita dengan waktu itu untuk mengerjakan apa saja. Allah membekali kita ya sebagaimana dalam surat An-Nahl ya surat ke-16 ayat ke-78 insyaallah Allah mengatakan di dalam ayat itu, engkau dikeluarkan dari perut ibumu dengan diberikan 3 bekal. Jadi kita hidup ya sebagai seorang manusia di muka bumi. Begitu keluar dari perut ibu kita, Allah berikan 3 bekal utama kita, yaitu sam'a, ya, pendengaran, basar, penglihatan, dan fuad adalah hati. Ya. 3 ya, alat bantu bagi kita semua untuk hidup di muka bumi ini. Tentu Allah memberikan banyak, tidak hanya 3 ini. Tetapi ini adalah bagian-bagian vital yang Allah berikan sebagai bekal kita untuk mengarungi waktu, untuk mengarungi umur yang ditetapkan Allah. Ya. Dengan ketiga alat inilah kita diharapkan ya di akhir daripada ayat itu, yaitu untuk bersyukur kepada Allah. Jadi kita dikeluarkan dari perut ibu kita dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa, telanjang, ya, tidak berdaya, tetapi Allah berikan alat bantu yang sangat vital agar kita bisa mengarungi waktu yang telah ditetapkan Allah dalam bentuk umur, untuk berbuat kebajikan, untuk berbuat kebaikan, yang semuanya itu nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya. Sebagaimana di dalam surat Al-Isra ya, surat ke-17 ayat ke-36.
Ya, kurang lebih artinya adalah janganlah kalian melakukan sesuatu yang tidak ada ilmu di dalamnya. Sekali lagi ya, janganlah kalian melakukan sesuatu apapun itu tanpa ilmu. Kenapa? Karena sesungguhnya bekal yang tadi Allah berikan di dalam surat An-Nahl, surat 16 ayat ke-78, ya, akan dimintakan pertanggungjawabannya. Ya, kurang lebih lengkapnya, janganlah kalian melakukan sesuatu, aktivitas, kegiatan ya, yang tidak didasarkan kepada ilmu, karena sesungguhnya pendengaran yang tadi diberikan Allah ya sebagai alat bantu hidup kita sejak dikeluarkan dari perut ibu kita, pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintakan pertanggungjawabannya. Maka waktu merupakan sebuah media yang luar biasa, karunia yang diberikan Allah, karena dengan waktu inilah segala pertaruhan ya, hidup dan kehidupan kita di dunia dan juga di hari pembalasan nanti dipertaruhkan. Ya, sekali lagi ya, dengan waktu ini ya, sebagai sebuah media di mana kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah dan ya, akan menjadi sebuah pertaruhan besar baik di dunia apalagi di yaumil qiyamah, di hari pembalasan, di mana yaumil hisab dengan Allah sebagai hakim yang paling adil. Maka waktu inilah yang akan menjadi penentu. Maka Allah bersumpah demi waktu. Betapa pentingnya waktu ini ya. Di samping bertebaran di banyak surat lain yang tadi sudah saya sampaikan di depannya. Allah banyak sekali, bahkan ya di surat Al-Imran, surat 3 ayat 190, Allah juga mengatakan ciri-ciri ulil albab itu adalah orang yang bisa menghargai dengan sekaligus memanfaatkan waktu. Saat dia berdiri, berbaring, duduk, semuanya dia mengingat Allah. Pergantian malam dan siang, semuanya dia mengingat Allah. Maka itu ciri-ciri dari orang yang disebut dengan orang yang berakal. Ulul albab. Ya. Jadi waktu ini adalah sesuatu yang luar biasa ya. Sesuatu yang sangat menentukan kehidupan kita di dunia ini dan demikian juga kehidupan kita di akhirat kelak. Ya. Maka tentu kita harus benar-benar memberikan porsi yang sangat besar tentang waktu ini. Hasan al-Basri, salah seorang dari salafus saleh, kalau saya tidak keliru adalah salah seorang dari tabi'in, mengatakan bahwa sekian lamanya hari ya, yang merupakan bagian daripada waktu itu hanya terdiri dari 3 saja sebenarnya. Ya, yaitu hari kemarin yang sudah berlalu dan tidak mungkin kembali. Bahkan kita tidak dilengkapi dengan sebuah teknologi apapun yang namanya lorong waktu, the time tunnel. Ya, meskipun di film-film itu ada ya, dulu bahkan ada film serinya ya, the time tunnel. Tapi sesungguhnya itu adalah khayal. Tidak mungkin. Karena yang berkata tidak mungkin Allah. Kala kata Allah, tidak mungkin. Meskipun orang-orang yang sudah meninggal itu digambarkan oleh Allah, salah satunya di dalam surat Al-Munafikun, surat ke-63 kalau saya nggak keliru, ayat 10. Ya, ada beberapa orang, kelompok orang atau orang yang sudah meninggal, kemudian dia
meminta kepada Allah untuk dihidupkan kembali. Untuk apa? Untuk bersedekah. Tapi apa jawaban Allah? Tidak. Tidak mungkin kalian akan kembali kepada masa-masa yang sudah lewat. Itu enggak mungkin. Jadi waktu menurut Hasan Al-Basri itu adalah sesuatu yang sifatnya sudah berlalu, itu disebut dengan hari yang kemarin, yang tidak mungkin kita kembali ke sana. Yang sudah lewat, sudahlah. Itu bagian daripada pelajaran. Ya. Sesuatu yang sudah menjadi history, menjadi sejarah, menjadi sesuatu yang sudah lewat dan tidak mungkin kembali. Paling-paling kita menyesali. Ya. Paling-paling kita mengingat, menjadi ibroh, pelajaran. Ya. Yang kedua adalah hari esok. Hari esok ini sesuatu yang belum tentu kita menemuinya. Hari esok adalah sesuatu yang kita tidak tahu. Apakah kita masih berada di lorong waktu itu atau kita sudah kembali. Maka waktu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Hanya 3 saja. Dan yang kita miliki sekarang adalah waktu yang namanya hari ini. Maka sesungguhnya yang kita miliki itu ya sekarang. Maka janganlah kita sia-siakan hari ini, karena hari esok itu ditentukan oleh hari ini. Dan hari ini sesungguhnya merupakan bagian daripada perjalanan hari kemarin. Maka kita ketahui salah satu daripada hadis yang disampaikan ya, insya Allah kalau saya tidak keliru, apabila hari ini sama dengan hari kemarin, artinya amal kita itu sama hari ini dan hari kemarin, kita tuh merugi. Kita tuh merugi. Kenapa? Paling tidak kita rugi waktu. Kita telah melewatinya, tetapi amal kita tidak bertambah. Rugi kita. Kemudian, hari esok itu harusnya lebih baik dari hari ini. Jika hari ini lebih jelek dari hari kemarin, maka kita celaka. Apalagi kalau hari esok lebih jelek juga dari hari ini, maka akan lebih celaka kita. Maka ukuran kesuksesan seseorang adalah bagaimana dia dapat memanfaatkan waktunya. Ya, kalau bahasa kita sekarang ini manajemen waktu, time management. Semua orang diberikan porsi yang sama, 24 jam. Sama. Orang yang sukses, orang yang tidak sukses, semua waktunya sama. Tinggal bagaimana kita memanage 24 jam ini untuk menjadi orang-orang yang sukses. Nah, kuncinya berikutnya, ayat yang berikutnya. Wal asr, demi waktu, tadi kita sudah cukup panjang ya tentang masalah waktu. Nabi juga mengatakan dalam salah satu hadisnya, ada 2 hal yang sering terlupakan oleh manusia, yaitu waktu dan kesehatan. Waktu luang dan kesehatan. Jadi orang merasa seolah-olah sehat itu biasa saja pada saat kita sehat. Tetapi menjadi suatu yang sangat bernilai pada waktu kita sedang sakit. Ya. Demikian juga waktu. Waktu seolah-olah biasa aja, lewat-lewat aja. Padahal betapa ruginya kita kalau kita sampai kita tidak punya kesempatan lagi. Sementara waktu kita sia-siakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk hal-hal yang bahkan maksiat, bahkan untuk hal-hal yang selalu menambah dan menambah, menumpuk dan menumpuk dosa kita. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batil batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, berikanlah ya. Allahumma arinal haqqa haqqa. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar. Dan berilah rizki, warzuqna ittiba'ah. Berilah rizki, kekuatan agar kami dapat melakukan yang benar itu. Dan ya Allah, tunjukkanlah ya, yang batil, yang buruk, yang jelek,
Yang batil itu adalah batil. Jelas di hadapan kami, ya Allah. Dan mohon berikanlah rizki, kekuatan kepada kami, agar kami dapat meninggalkannya. Ini doa. Karena kita berhadapan dengan waktu. Yang mana waktu ini tempat bercocok tanam kita dan tidak akan kembali. Yang sudah lewat, selesai sudah. Hitungannya sudah ada di catatan malaikat Raqib dan Atid itu. Mencatat semua. Tidak ada yang terlewat sedikit pun. Tidak ada yang terlewat. Dan meskipun tidak terlihat oleh manusia lain, tetap tercatat ya, sebagai sebuah amalan kita. Apakah amal buruk atau amal baik. Saudaraku, sahabat Sentana yang saya cintai karena Allah. Demi masa. Yang kedua, semua manusia. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Semua manusia dalam keadaan rugi. Tidak terkecuali siapapun dia yang namanya manusia dalam keadaan rugi. Artinya, berkaitan dengan waktu itu, manusia itu berpotensi untuk menjadi makhluk yang merugi, bahkan yang sangat merugi. Karena di dua tempat, dunia maupun di akhirat, dua-duanya akan merugi. Jadi kalau kita tidak ya benar-benar ya, menjadikan waktu ini sebagai sebuah karunia Allah yang harus kita jaga dengan amanah, harus kita isi dengan amal saleh, maka sesungguhnya kita termasuk orang yang merugi. Meskipun secara kasat mata di hadapan kebanyakan orang sepertinya kita sukses, tapi hakikatnya kita rugi. Karena ya, sukses dan rugi itu ukurannya bukan manusia saja, tetapi lebih dari itu ukurannya adalah al-haq, yaitu dari Allah yang menciptakan kita. Dan Allah telah menetapkan ukuran-ukuran kesuksesan itu, ya, faqad faz fauzan azima. Keuntungan yang besar itu adalah keuntungan manakala kita akhirnya dimasukkan ke dalam surganya. Sebagaimana surat 3, ya, surat Ali Imran ayat 185, kullun nafsin dha'iqatul maut, ya, bahwa seluruh manusia itu akan mengalami yang namanya atau merasakan yang namanya kematian. Ya, dan barang siapa, kan begitu, yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah faqad faz fauzan azima. Itulah kesuksesan yang sangat besar dan sebenar-benarnya sukses. Ya. Dan sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah tipu daya, sesuatu yang dapat membuat kita terpedaya. Ini statement yang sangat clear tentang masalah sukses dan tidaknya. Jadi sukses itu kalau kita dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah sukses menurut Allah. Bahkan kesuksesan yang sangat besar. Jadi tidak merupakan jaminan sukses itu diukur dari orang yang hartanya banyak, yang jabatannya tinggi, pangkatnya tinggi, popularitasnya dikenal di mana-mana. Bukan itu. Bahkan kalau kita dengar, ya, bagaimana cerita dari salah seorang tabi'in, Uwais al-Qarni, seorang yang sangat berbakti kepada orang tuanya, dalam hal ini pada ibunya, yang menggendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah dan sebagainya, itu orangnya tidak dikenal sama sekali, tidak dikenal. Kalau ada boleh juga. Tolong ya, tolong ada induksi masuk, tolong biar dia enak. Tolong di mute dulu ya. Teman-teman, tolong di-mute dulu ya mic-nya ya, supaya tidak mengganggu jalannya kajian. Uwais al-Qarni, bahkan Nabi sampai berkata kepada Umar dan sahabat-sahabat lainnya, jika kalian bertemu dengan Uwais, maka mintalah doa kepadanya untuk minta diampuni dosanya dan sebagainya. Uwais, seorang yang miskin, tidak punya apa-apa, tidak terkenal, tapi dia mempunyai kedudukan derajat yang sangat tinggi di hadapan Allah. Bahkan sahabat sekali berumar itu disuruh oleh Nabi untuk minta doanya dari Uwais. Jadi orang-orang yang berhasil, orang-orang sukses di mata Allah itu inna akramakum indallahi atqakum.
yaitu orang-orang yang mulia di sisi Allah itu orang yang takwa. Jadi sekali lagi ya, ukurannya itu. Nah, semua orang merugi, berpotensi merugi. Kecuali, nah ini dia ayat yang ketiga. Ya. Wal asr innal insana lafi khusr illa apa? Illal ladzina amanu. Yaitu orang yang beriman. Karena orang yang beriman orang mukmin, orang yang muslim. Maka orang-orang yang mengakui keberadaan Allah, menyaksikan bahwa tiada Tuhan yang perlu disembah dengan benar kecuali Allah, dan menyaksikan bahwa Nabi adalah Rasulullah, maka dia orang beriman. Dia masuk Islam dan dijamin meskipun hanya sebesar biji sawi atau sebesar semut yang kecil, ada imannya, maka dipastikan dia akan masuk surga. Meskipun mungkin dia melewati, mampir dulu untuk dicuci dosa-dosanya di neraka. Tapi pada gilirannya ya akan juga mendapatkan surga. Iman. Maka orang yang tidak beriman tentu sangat merugi, sangat merugi. Karena dia akan termasuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrikin, orang-orang yang munafikin, yang akan menjadi penghuni neraka kekal di dalamnya. Abadan. Maka yang pertama adalah iman. Dan tidak mungkin seseorang bisa beriman dengan baik kalau tidak ada ilmu. Maka iman itu sangat erat kaitannya dengan ilmu. Ya, maka iman selalu bergandengan dengan ilmu. Maka untuk bisa mempunyai iman yang baik, maka dasarnya ilmu. Ya, maka dalam hal ini al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum kita ya berbicara dan sebelum kita berbuat, dasarnya harus ilmu. Dan apakah ilmu itu? Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ilmu itu apa-apa yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an, firman-firmannya yang menjadi manual of life, panduan hidup, sistem hidup manusia. Al-Qur'an itu ad-din, agama ini adalah tidak sekedar agama, tetapi sebuah sistem hidup. Kemudian waqala Rasul, apa-apa yang Allah telah berikan wahyu kepada Nabi SAW untuk menjelaskan segala sesuatunya tentang Al-Quran ini dalam praktek kesehariannya sebagai manusia. Dan sahabat, mereka adalah murid-murid dari Nabi SAW yang mendapatkan ridho dari Allah dan yang melanjutkan dakwah ini kepada kita sampai kepada manusia akhir zaman. Maka itulah yang disebut dengan ilmu. Bukan berarti ilmu matematik, bukan ilmu, bukan. Karena yang kita diperintahkan ya, setiap muslim itu faridatan ala kulli muslim utlubul ilm. Faridatan ala kulli muslim, ya, menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim, itu ilmu agama. Fardu ain. Tetapi ilmu-ilmu lain itu fardu kifayah. Fardu, tetapi fardu kifayah. Jadi ilmu yang dimaksud ilmu agama ini setiap kita harus mempelajarinya. Inilah ilmu. Maka keimanan berkait erat dengan ilmu. Maka dalam hal ini jangan sampai kita lelah untuk selalu belajar dan belajar, menuntut ilmu dan terus menuntut ilmu. Sampai kapan? Sampai kita mati, sampai kita meninggal dunia. Jadi tidak ada batasan, tidak ada kata terlambat, sudah tua, sudah sulit, enggak. Semua kita punya kewajiban menuntut ilmu agama, ilmu syar'i, ilmu agama, dan tidak ada kata terlambat. Sahabat banyak yang masuk Islam sudah berumur, ya, tetapi mereka tetap bersungguh-sungguh. Bahkan ada yang belum mengamalkan apa-apa, sudah meninggal dan dijamin masuk surga. Ya, karena niatnya itu sudah tercatat sebagai niat yang baik. Jadi yang pertama, orang tidak akan merugi kalau dia beriman. Ya, sekecil apapun imannya, itu adalah sebuah bekal, keuntungan yang akan menjadi penolong di yaumil kiamah nanti. Iman. Iman tidak cukup. Ya, tadi iman dengan ilmu. Iman saja tidak cukup. Karena ilmu yang tidak diamalkan, yaitu
tentu bahkan mendapatkan ancaman dari Allah, sebagaimana di dalam surat As-Saff, ya, surat keberapa tuh? 61 kalau saya nggak salah, ayat 2 dan 3. Ya. Barang siapa yang punya ilmu dan tidak mengamalkannya, atau apa yang dia ucapkan tidak sama dengan apa yang dia perbuat, maka Allah murka kepadanya. Jadi tidak main-main. Ilmu saja nggak cukup, tapi perlu pengamalan. Inilah yang disebut dengan amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Amal soleh. Apa sih yang disebut dengan amal soleh? Amal adalah perbuatan, soleh adalah sesuatu yang baik. Amal soleh, ya, salah seorang dari salafus soleh, ya, kalau saya nggak keliru, Fudail bin Iyad itu mengatakan yang disebut dengan amal soleh itu amal yang ikhlas hanya karena Allah. Yang kedua, ittiba'ur rasul, yaitu mengikuti apa yang dicontohkan Nabi. Kenapa? Karena Nabi ini adalah uswatun hasanah. Nabi ini adalah contoh terbaik bagi manusia. Maka jangan pernah ragu, ya. Apa-apa yang Nabi katakan, selama hadis itu mempunyai derajat yang baik atau sahih, ya, paling sedikitnya hasan, ya, apalagi mutawatir, tugas kita apa? Sami'na wa ata'na. Selesai. Apakah itu masuk akal kita atau belum bisa kita cerna dengan otak kita? Yakinilah wahyu itu pasti benar. Wahyu itu pasti benar. Karena datangnya dari yang maha benar. Al-haq. Al-haqqu min rabbikum. Kebenaran itu cuma satu. Tidak berbilang dan datangnya hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi tidak berkata-kata kecuali dari wahyu yang diwahyukan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Surat An-Najm. Surat An-Najm ayat 2 dan 3 atau 3 dan 4. Surat ke-53. Jadi, saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah. Ya. Maka amal soleh itu kembali kepada definisi ini. Yaitu amal yang kita kerjakan dengan ikhlas hanya karena Allah. Ini terkait dengan tujuan Allah menciptakan kita. Allah menciptakan kita hanya satu, untuk beribadah, bukan untuk yang lain-lain. Nah, ibadah dalam pengertian yang luas tentunya. Bukan hanya sekedar sholat, puasa, zakat, ya, Ramadan, ya, kemudian pergi haji, bukan hanya itu. Ibadah itu segala sesuatu, ini definisi ulama yang salafus saleh, ya. Segala sesuatu yang kita kerjakan, dan ya, baik itu perkataan maupun perbuatan, lahir maupun batin, zahir maupun batin, yang dicintai dan diridhoi Allah, itu menjadi ibadah. Artinya apa? Tidur kita bisa jadi ibadah, mandi kita bisa menjadi ibadah, selama itu diniatkan karena Allah, ya, dalam rangka pengabdian kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah, insya Allah itu menjadi ibadah. Maka Nabi mengajarkan semua doa-doa. Mau tidur ada doanya, mau ini masuk WC ada doanya, ya, segala sesuatu malamnya bagi siangnya, kata sahabat. Clear, tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Maka agama ini pasti sudah sempurna. Ya, kalau belum sempurna akan diturunkan nabi yang lain untuk menyempurnakan. Nabi Muhammad khataman nabiyyin. Agama ini al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Telah sempurna. Allah telah mengatakan, telah aku sempurnakan. Hari ini, ya, telah aku sempurnakan. Yaitu pada saat Yaumul Arafah, ya, haji, di mana Nabi bersama hampir seluruh sahabatnya berada di padang Arafah, dan turunlah ayat ini. Selesai. Jadi agama ini sudah sempurna. Tidak perlu kita ragu bahwa oh ini kan masih tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Kata siapa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Surat 15 ayat 9. Aku yang menurunkannya dan aku yang menjaganya, kata Allah. Aku yang menjaganya. Kalau sudah Allah yang menjaganya, lalu siapa yang bisa mengatakan bahwa Al-Quran ini tidak sesuai dengan zaman, tidak sesuai dengan tempatnya, tidak sesuai dengan waktunya? Allah yang mempunyai dunia ini, Allah yang menciptakan dunia ini, Allah yang memberikan rizki kepada kita, Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Masa kita masih meragukan apa yang Allah firmankan, apa yang tetapkan sebagai takdir kita di alam dunia ini? Sahabat sentana yang saya cintai. Yang berikutnya, ya, wa amilus shalihat wa tawasau bil haq.
yang saling nasihat menasehati, yang saling ingat mengingatkan. Ini dakwah. Ini cerita dakwah. Jadi amal soleh itu kan lebih berorientasi banyak kepada individu. Artinya sebagai amal-amal pribadi. Tetapi bukan berarti menutup amal-amal sosial. Amal-amal yang melibatkan orang lain. Tetapi lebih banyak kepada individu. Nah, kita tidak boleh hanya berhenti untuk kita saja, kan gitu. Janganlah kita sukses untuk kita sendiri. Janganlah kita menjadi orang baik hanya untuk kita sendiri. Ya, tapi ingatlah, ya, sahabat-sahabat kita juga memerlukan ilmu, mempunyai kesempatan juga untuk menjadi baik seperti kita. Maka tugas kita adalah tawasau bil haq. Mengingatkan, nasihat menasehati, mendakwahkan, mengajak kepada yang hak, mengajak kepada yang benar, mengajak kepada yang saleh, mengajak kepada kebaikan, mengajak ke surga, ya, dan menjauhkan dari neraka. Mengingatkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak sekedar amar ma'ruf, tapi juga nahi mungkar. Mencegah dari yang buruk. Dan dalam dakwah ini, seperti di dalam surat Yusuf, surat 12 ayat 108, dakwah ini harus illallah. Dakwah ini harus kepada Allah. Kepentingannya untuk mengajak orang bukan ke partainya, bukan ke kepentingan golongannya, bukan ke kepentingan individunya apalagi, tetapi mengajak kepada Allah. Dakwah lillah. Dakwah yang mengajak kepada Allah. Kepentingannya kepentingan kepada apa yang Allah telah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah telah larang. Itu yang namanya takwa. Jadi tawasau bil haq ini adalah dakwah, berkomunikasi, mengajak orang lain untuk bersama-sama sukses. Ya. Jadi suksesnya bukan pribadi saja, tetapi juga sukses umat, sukses sosial. Itu kewajiban kita. Dan yang terakhir, tawasau bis sabr. Dalam rangka ini, dakwah ini perlu sabar. Perlu sabar. Ya. Sebagaimana juga surat Luqman, ya. Surat Luqman ayat 17 kalau saya nggak keliru, surat 31 ayat 17, ya, di mana Luqman menasehati anaknya, tegakkanlah sholat dan sebagainya, lalu ikutilah dengan kesabaran. Bersabarlah kalian dalam menyampaikan kebenaran ini. Memang perlu sabar. Dan sabar ini ada 3 ya. Paling tidak sabar ya dalam menjalankan perintah Allah. Kita perlu sabar. Kalau tidak sabar, bayangkan kita disuruh sholat subuh, bangun subuh susah ya. Apalagi hawa sekarang musim hujan enak buat tidur ya. Ya kalau kita tidak sabar, ya kita tidak akan tuh ya bangun lalu menjalankan perintah Allah. Maka perlu kesabaran. Ada kesabaran tuh menahan diri, ya, mengendalikan syahwat, itu sabar. Ya, jadi sabar, ya, sabar dalam hal melaksanakan perintah Allah. Yang pertama, sabar dalam hal meninggalkan larangan Allah. Dan sabar dalam hal mendapatkan musibah. Semuanya sabar. Ya. Nah, ini kesabaran tuh kita sudah bahas di waktu yang lalu. Itu pahalanya tidak berbatas. Ya. Ya, itu surat Az-Zumar, surat 39 ayat 10. Bahwa orang-orang yang sabar sajalah yang pahalanya tidak berbatas. Maka sabar pun tidak punya batas. Jadi batas kan ada, sabar itu kan ada batasnya. Enggak. Ternyata kita diperintahkan untuk terus bersabar. Karena pahalanya juga tidak berbatas. Sabar. Ya, dan orang yang bersabarlah orang-orang yang mendapatkan kata predikat innallaha ma'as-sabirin. Ya, sesungguhnya innallaha, sesungguhnya Allah bersama. Ya, artinya orang yang sabar itu bersama-sama dengan Allah. Bayangkan kalau Allah sudah bersama dengan kita, ya. Allah membersamai kita. Maka apa yang lagi yang kita takutkan? Apalagi yang kita khawatirkan? Allah bersama kita. Ada Allah dengan kita. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi dalam kita menjalankan ya dakwah tadi perlu kesabaran. Tidak bisa kita berdakwah lalu besok hari dia akan mengikuti kita. Wah, luar biasa ya. Nabi aja memerlukan waktu sekian 11 tahun ya, bahkan 23 tahun paling sedikitnya ya.
Dan Nabi Nuh 950 tahun berdakwah hanya sedikit orang yang ikut. Kita siapa? Seolah-olah kita berdakwah sebentar sudah ya ingin agar semua orang ikut kita. Kita siapa? Bersabar ya, bersabar. Bahkan Nabi mengatakan nanti di padang mahsyar itu ada nabi yang tidak punya pengikut, ada yang nabi pengikutnya hanya 1 orang, ada pengikutnya hanya beberapa orang, ada yang pengikutnya sangat banyak, dan ada pengikutnya hanya sebagian kecil. Artinya kesuksesan berdakwah itu tidak diukur dari jumlah, tetapi dari kualitas dan sesuai dengan ketetapan Allah. Ya, karena hak prerogatif Allah. Saya itu milik Allah, bukan miliknya manusia. Wallahu a'lam bishawab, teman-teman sekalian, ya, saudara-saudaraku, sahabat sentana yang saya cintai karena Allah. Demikianlah tadabbur surat Al-Asr yang dapat saya sampaikan dengan segala keterbatasan ilmu saya. Semoga Allah memaafkan apabila ada hal-hal yang keliru dalam penjelasan ini. Silakan untuk dipandu soal jawab Pak Syaiful. Silakan, suaranya tersendat nih Pak Saiful. Antum. Suaranya nggak kedengeran nih. Tolong. Sudah kedengeran, Ustaz. Sekarang baik. Fadhol. Iya Ustaz. Ini udah rusak lagi suara antum nih. Oke, silakan. Ya Ustaz, ada pertanyaan di kolom chat. Assalamualaikum Ustaz. Ketika sakit, amalan-amalan yang biasa kita laksanakan, baik yang wajib maupun yang sunnah, tidak bisa kita laksanakan dengan maksimal. Mengingat fisik kita tidak memungkinkan untuk mengerjakannya. Bagaimana caranya Ustadz agar kita tidak merugi? Syukron, jazakallah khair Ustadz. Iya, barakallahu fiik ya. Ini Ibu Eli yang bertanya ya, kalau saya nggak keliru ya. Jadi Ibu Eli yang saya hormati, semoga Allah memberkahi anti dan keluarga anti dan kita semuanya. Jadi memang benar, Allah pun la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kemampuan ini termasuk ya kalau kita sedang sakit ya, atau kita tidak berkemampuan karena satu dan lain hal, Allah tidak membebani kita dengan seolah-olah kita harus selalu dalam keadaan sehat, tidak. Bahkan ada kaifiat atau cara-cara kita beribadah kalau kita sakit, termasuk sholat. Sholat itu kan tidak boleh ditinggalkan. Dalam keadaan apapun tidak bisa ditinggal. Kalau kita sudah tidak bisa sholat, kita disolatkan, kan gitu ya. Artinya meninggal, itu baru selesai kewajiban sholat. Sholat sedang sakit, Allah kasih keringanan, rukhsah. Kalau tidak bisa berdiri, silakan duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Kalau nggak bisa berbaring dengan isyarat. Kalau lupa, nanti kalau ingat sholat. Kan begitu. Orang pikun gimana? Terbebas dari kewajiban. Karena orang yang rufi al-qalam, diangkat pena penulisan dosa itu pada 3 orang, yaitu orang yang memang lupa ingatan, atau orang yang baik itu orang gila maupun orang yang sudah pikun yang tidak punya kemampuan mengingat lagi, kemudian orang yang tidur ya dalam keadaan tidur, orang yang lupa ya. Ada juga yang dalam riwayat lain orang yang belum akil balik, itu tidak dicatat dosanya ya. Jadi Allah maha kasih dan maha adil ya, memberikan banyak keringanan kepada kita. Jadi kalau kita tidak mampu ya tidak perlu dipaksakan. Yang penting kita memaksimalkan kemampuan yang Allah berikan itu, sekemampuan kita. Demikian ya, Ibu Eli. Silakan yang lain. Barakallah Ustadz. Mungkin saya mau menambahkan sedikit Ustadz. Mungkin gini yang Ibu Eli ya. Biasanya kita rutin melaksanakan duha suatu saat, suatu ketika kita sakit, Ustadz. Supaya kita nggak ketinggalan pahala duha yang biasa kita kerjakan, itu gimana, Ustadz? Ya, begini. Jadi ada dalam suatu riwayat, insya Allah hadis saya lupa tepatnya, tetapi kurang lebih bunyinya begini. Barang siapa yang mengerjakan secara dawam itu terus menerus ya. Kemudian satu ketika dia karena satu dan lain hal ya, bisa karena sakit, bisa karena lupa, dia tidak mengerjakan, maka dia tetap mendapatkan pahala yang dia biasa kerjakan.
Ya, jadi tidak usah khawatir. Lagi-lagi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Bahkan kita baru niat saja dicatat oleh Allah itu ya. Tidak mengerjakan baru niat saja Allah catat sebagai amal. Ya. 1. Tetapi kalau kita kerjakan paling sedikitnya 10 kali dan bisa lebih dari itu sesuai dengan kehendak Allah. Tapi kalau amal perbuatan jelek baru niat tidak dicatat. Tidak dicatat ya. Baru setelah kita lakukan perbuatannya baru dicatat. Itu menunjukkan betapa rahmat Allah itu sangat luas. Jadi nggak usah khawatir. Ya, kalau biasa mengerjakan duha, mengerjakan tahajud, lalu satu ketika karena sakit dan lain sebagainya, tiba-tiba tidak bisa, insya Allah pahalanya tetap diperoleh. Karena tetap kita sebetulnya kita sudah berniat, tetapi karena tidak mampu, karena sakit dan sebagainya, maka Allah tetap akan catat sebagai amal, insya Allah. Wallahu a'lam. Silakan. Terima kasih. Ada yang Ustaz. lain? Baik, yang lain. Tafadhol. Nunggu. Mungkin sambil nunggu Ustaz, dari Ana sendiri Ustaz. Iya, tafadhol. Ana pernah dengar ya mengenai hadis 1 hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia ya Ustaz ya. Nah, Iya. derajat hadis tersebut bagaimana Ustaz? Dan juga penjabarannya seperti apa Ustaz? Barakallah. Iya, wafik barakallah. Alhamdulillah, jazakallah khair Pak Saiful. Memang insya Allah hadis itu termasuk salah satu hadis yang sahih ya, yang saya ketahui. 1 hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. Jadi kalau kita dihitung dengan hari akhirat, paling kita hidup ini paling banyak 2 jam. 2 jam lah. Jadi waktu yang sangat singkat di dunia ini, itu luar biasa. Nanti kita pertaruhkan tuh kehidupan di akhirat itu, ya itu 1 harinya sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau seperti orang-orang Yahudi yang mengatakan di Quran tuh ya, kalau saya nggak salah tuh di surat 2 ayat 110 gitu ya, surat Al-Baqarah 102, dia kan mengatakan ya kita paling setengah hari 1 hari lah di istilahnya kalaupun dapat azab itu. Ya setengah hari itu kan udah 500 tahun, 1 hari itu kan 1000 tahun waktu dunia. Ya. Jadi ya itulah dia. Maka janganlah sia-siakan waktu kita yang sangat sebentar ini, yang kata Nabi SAW, umatku itu umurnya rata-rata ya 60-70 rata-rata ya. Kalau ada yang lebih dari itu alhamdulillah. Tapi biasanya juga sudah sudah kurang maksimal ya. Bisa jadi bahkan merepotkan orang yang masih hidup lainnya. Ya, tetapi 60-70 tahun. Dan 60-70 tahun ini yang akan menjadi bekal kita, ya, pertaruhan kita di yaumil qiyamah, di alam yang tidak ada lagi kematian nantinya. Nggak ada kematian. Yang ada hitungan hisab tadi. Ya, 1 hari di neraka itu 1000 tahun. Bayangkan kalau tidak ada lagi tuh batas hari. Ya, artinya tidak 1000 tahun, tidak 1 sekian tahun. Kecuali orang beriman. Kalau orang beriman ada batas-batasnya sesuai dengan dosanya. Ya. Mungkin ya 1 hari aja diazab, tapi 1 hari 1000 tahun. Jadi hati-hatilah ya, kita saling mengingatkan. Ya, kita saling mengingatkan. Bukan berarti saya juga lebih baik dari teman-teman sekarang, tidak. Kewajiban kita adalah saling mengingatkan dan saling memaafkan. Itu yang lebih penting lagi. Saling memaafkan. Ya, jangan sampai kita masih memendam dendam, masih menendam iri hati, masih menendam hal-hal yang tidak cukup dengan taubat. Ya. Ada dosa yang tidak selesai dengan taubat. Ya. Nah ini agak ini ya. Taubat itu kan urusan dengan Allah ya. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Tapi kalau yang berkaitan dengan manusia, itu harus selesai dengan manusia itu. Termasuk hutang piutang, seperti pekan lalu kita bahas tentang hutang ya. Nah, itu hati-hati itu. Nah, itu akan menjadikan menunda segala pembalasan kebaikan kita karena hutang. Belum lagi kalau kita menzolimi orang, kita segeralah minta maaf agar dihalalkan. Jangan sampai itu menjadi pemberat dan menjadikan kita muflis, bangkrut di akhirat kelak. Karena kita nggak punya apa-apa kecuali kita bayar itu dengan amal kita. Kita bayar dengan amal kita. Kalau orang itu menuntut, kenapa kamu menzolimi saya selama di dunia atau di muka bumi ini? Maka Allah dipersilakan, silakan kamu tuntut dan dibayar dengan amal baik kita. Bayangkan kalau amal baiknya udah selesai, nggak ada lagi, maka dosa orang yang dizolimi itu akan ditransfer ke kita. Maka jadilah kita orang yang
muflis, orang yang bangkrut, waliyadzubillah, kita berlindung. Maka segeralah minta maaf, segeralah minta dihalalkan, segeralah kita berbuat baik, segeralah kita menjadi orang-orang yang baik, yang beramal soleh. Jangan justru menebar kebencian, jangan justru ngajak orang untuk membenci orang lain, apalagi seperti itu, apalagi kita menggibah dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya, inilah hal yang salah satu ya tawasobil hak, tawasobil sober itu ya seperti ini. Kita saling mengingatkan, karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Insan ma'al khata wa nisyan. Manusia tempat salah dan lupa. Maka kita wajib saling mengingatkan. Wallahu a'lam, Mas Saiful. Silahkan, masih ada tersisa beberapa menit ke depan ya sebelum pukul 5. Mau bertanya sedikit. Kalau ada yang mau bertanya. Mau bertanya? Ya silakan. Ya, Pak Frizon ya? Iya Pak. Frizon, silakan Pak Frizon. Silakan. Ya, mengenai apa tadi Pak, mengenai salat duha ini, bagian ulama atau dalam beberapa pengajian, kita juga tidak dibolehkan juga untuk sholat duha ini tiap hari gitu Pak, karena ditakutkan menjadi wajib itu. Karena gitu juga alasannya juga karena ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak melakukannya setiap hari gitu. Ini mohon konfirmasi itu Ustaz supaya bisa lebih lebih paham ke kita nih Pak. Gitu Pak Ustaz. Ya. Alhamdulillah, barakallahu fiik, semoga Allah memberkahi antum, keluarga dan kita semuanya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan, berwasiat kepada kekasihnya yang bernama Abu Hurairah. Ya. Kekasihnya dalam pengertian sahabat yang dikasihinya, sahabat yang dicintainya. Abu Hurairah ini adalah periwayat hadis paling banyak. Ya, meskipun keislamannya hanya berusia lebih kurang 3 tahun, tapi dia selalu membersamai Nabi SAW. Dialah yang selalu memegang sandal Nabi SAW. Ya, jadi Nabi berwasiat kepada Abu Hurairah. Salah satunya ya dari sekian banyak itu ada 3 wasiat yang Nabi menyampaikan kepada Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, namanya Abdurrahman Abu Hurairah itu, janganlah engkau tinggalkan 3 hal. 1, puasa Ayyamul Bid. Nah ini Ayyamul Bid tahu ya, puasa 13, 14, 15 Hijriah setiap bulan. Nah awal dari kewajiban puasa ini 3 ini, 3 hari ya. 13, 14, 15 Hijriah. Yang kedua, jangan engkau tinggalkan sholat witir. Ya, sholat tahajud sebenarnya. Tetapi paling sedikit sholat witir. Sholat witir ini paling sedikitnya berapa rakaat? 1 rakaat pun itu disebut sholat witir. Ya. Jadi jangan kau tinggalkan. Yang ketiga, jangan kau tinggalkan sholat duha. Jadi sholat duha itu tidak dilarang kalau kita mengerjakan tiap hari. Itu yang saya ketahui. Ya. Dan kalau ada hadis yang mengatakan tidak boleh, ya saya belum mendapatkannya. Dan kalau memang ada, silahkan disampaikan supaya kita mempunyai hujah ya di dalam menyampaikan sesuatu. Ya, kalau memang belum ketemu, kita cari sama-sama. Semoga kita mendapatkan yang ini. Dan kalau khawatir diwajibkan, sudah tidak ada lagi, karena memang Nabi sudah tidak lagi hidup. Yang dikhawatirkan itu pada saat Nabi masih hidup, seperti sholat tarawih. Sholat tarawih itu kan tidak dilakukan Nabi setiap hari. Dan mulai dilakukan setiap hari itu pada zaman Umar. Ya. Umar memberikan satu ijtihad ya, bahwa sholat ini sebaiknya jangan sendiri-sendiri, sebaiknya dilakukan bersama-sama di masjid dan setiap hari. Zaman Nabi hanya 2 atau 3 malam yang setiap hari, selebihnya Nabi tidak melakukannya. Kenapa? Nabi mengatakan, aku khawatir karena wahyu masih turun. Kalau aku lakukan tiap hari dan bersama-sama di masjid menjadi sebuah hal yang wajib. Nah sekarang kan Nabi sudah meninggal, ya, syariat sudah sempurna. Kalau yang sunnah ya sunnah, tidak mungkin jadi wajib. Gitu. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran sholat duha itu menjadi wajib gara-gara setiap hari, gitu. Karena sudah sempurna syariat ini. Dan Nabi SAW sudah menetapkan mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, dan seterusnya. Wallahu a'lam, Pak Frizon, demikian yang dapat saya jelaskan sejauh pengetahuan yang saya miliki.
Silakan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, kalau pengertian antara kadang-kadang orang yang penting wajib-wajib itu. Padahal kita kan umur tidak tahu kapan, hanya Allah yang tahu. Bagaimana cara menerapkannya kalau itu penyempurna wajib, bagaimana menyampaikan sunnah-sunnah itu mau dilaksanakan. Iya, jadi bagaimana melaksanakan sesuatu yang sunnah sebagai penyempurna. Iya, amalan sunnah sebagai penyempurna wajib itu pertanyaannya. Pertanyaannya biasanya kadang-kadang yang penting wajib dulu. Oh, kalau iya. dikerjakan tidak apa-apa, tapi kalau dikerjakan mendapat pahala. Bagaimana kalau pengertiannya sunnah itu kalau dikerjakan mendapat pahala, tapi kalau tidak dikerjakan merugi, boleh tidak Ustaz? Iya. Ini mohon maaf nih suaranya ini sekali ya, gesekan gitu ya. Nah, oke. Mohon maaf ya, jadi agak kurang begitu jelas. Tapi insya Allah mudah-mudahan tidak salah pemahaman saya dari pertanyaan itu bahwa kita ada orang yang mengatakan cukup yang wajib saja, yang sunnah mungkin ya kalau memang kita punya waktu saja dan sebagainya. Itu dua-duanya bisa punya dasar ya. Karena ada zaman sahabat, ini suaranya jadi keresekan, kenapa ya Mas Saiful ya? Di saya enggak Ustaz, bagus Ustaz. Bagus ya, tapi saya kok mungkin ada yang dibuka mic-nya nih. Ya, mohon maaf ya, nanti tolong dimatikan dulu ya, supaya suaranya tetap baik. Jadi, ada seorang sahabat Badui itu orang-orang penggembala yang di remote ya, daerah-daerah yang terpencil, datang ke Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah kalau aku hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, aku akan masuk surga? Pertanyaan orang-orang Badui itu begitu. Kadang-kadang nggak tedeng aling-aling gitu ya. Kata Nabi, iya. Kemudian orang itu berlalu dan Nabi mengatakan, jika apa yang dia katakan itu benar, artinya yang wajib-wajib saja yang dia lakukan, tapi benar caranya, ya, sebagaimana yang sunnah yang mengikuti apa yang aku ajarkan, maka insya Allah ya, dia akan termasuk orang-orang yang mendapatkan jaminan atau ganjaran surga. Karena yang wajib itu yang paling dicintai Allah tentunya. Nah, sunnah benar seperti yang dikatakan oleh Ibu ya, bahwa sunnah ini memang karena kita yang wajib pun banyak yang tidak sempurna ya. Seperti sholat saja saya kira belum semuanya di antara kita yang shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian lihat aku sholat. Jadi untuk sholat pun kita perlu ilmu, yaitu bagaimana sholatnya Nabi, sifat sholat Nabi, bagaimana itu Nabi sholat, apa saja gerakan yang dicontohkan Nabi, mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Nah, mungkin di antara kita karena ilmu belum sampai, maka kita belum sempurna. Ya. Nah, karena belum sempurna wajibnya, ya, maka yang sunnah-sunnah ini akan menambal, akan memperbaiki, akan menyempurnakan yang wajib ini. Nah, lalu janganlah kita, ya, ini pemahaman saya ya dari guru-guru yang saya dapatkan, janganlah kita mendefinisikan ya bahwa kalau sunnah itu kita kerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan nggak apa-apa. Jangan bilang nggak apa-apa gitu. Tapi katakanlah kalau kita nggak mengerjakan itu rugi gitu. Jadi yang di dalam mindset kita, kalau kita tidak mengerjakan yang sunnah itu rugi, bukan tidak apa-apa gitu. Ya, jadi kita berlomba juga untuk mengerjakan yang sunnah. Ya, sholat-sholat tatawu itu kan banyak. Sholat sunnah itu banyak sekali. Banyak sekali. Sholat rawatib aja salah satunya 12 rakaat kata Nabi akan dibuatkan rumah di surga. Bayangkan janji Nabi kan pasti benar dong. 12 rakaat itu ya. Apa aja 12 rakaat itu? Ya, sholat ya. Sebelum subuh yang namanya sholat sunnah fajar. Bahkan sholat sunnah fajar aja pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya kan gitu ya. Nah, 2 rakaat sholat fajar, sunnah fajar yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian ditambah 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur itu udah 4, 6. Ada yang mengatakan 4 sebelum zuhur itu udah berarti udah berapa itu? Udah 8 ditambah sholat sebelum asar ya 2. Kemudian sholat setelah maghrib dan 2 setelah isya. Jadi 12 rakaat itu paling sedikit di sholat rawatib. Dapatlah kita rumah di surga. Ya.
Kemudian tambah lagi sholat duha, itu pun banyak pahalanya. Ya. Kemudian sholat sunnah yang lain, banyak sekali. Sholat syukrul wudhu aja tuh, setiap kita habis wudhu, sholat 2 rakaat. Bahkan ada yang namanya sholat sunnah mutlak, nggak ada kaitannya dengan apa-apa, kita sholat sunnah 2 rakaat itu boleh. Jadi banyak sekali amalan sunnah itu. Dan semuanya itu punya pahala, maka rugi kalau kita tidak mengerjakan. Bukan tidak apa-apa gitu ya. Kalau kita mengerjakan dapat pahala, kalau kita nggak mengerjakan rugi. Kalau yang makruh kan sebaliknya, kalau kita mengerjakan itu ya ini, kalau kita tinggalkan bahkan dapat pahala kan gitu ya. Kalau yang haram jangan coba-coba lah ya. Karena dosa ya, itu pasti sudah mendapat ancaman dosa. Kalau yang mubah ya itu yang tidak dapat apa-apa, tetapi kalau bisa mubah pun bisa menjadi ibadah kalau kita niatkan dengan niat-niat yang tadi, niat ibadah. Tidur tuh mubah, boleh-boleh aja, mandi pun mubah, tapi bisa menjadi ibadah kalau kita niatkan untuk ibadah. Wallahu alam. Ya, yang penting fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba sesuai dengan kemampuan kita untuk melakukan kebaikan. Wallahu a'lam. Silakan Mas Saiful. Baik, mungkin masih ada yang ingin bertanya lagi. Sudah pukul 17.08 Ustaz. Kita masih tunggu ya Ustaz. Mungkin ada yang masih mau Bagaimana? Apakah cukup? Ya Ustaz, sepertinya tidak ada yang bertanya lagi Ustaz. Di kolom chat udah nggak ada ya? Tidak ada Ustaz. Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Baik, kita tutup ya kajian kita pada sore hari ini dengan sekali lagi kita memanjatkan syukur kita kepada Allah karena Allah masih memberi kesempatan ya dengan waktu yang Allah berikan kepada kita. Jangan lupa tidak akan bergeser kaki anak Adam di kiamat, di yaumil hisab, di yaumil kiamat nanti kecuali 4 hal. Ya, 4 hal yang akan ditanya. Yang pertama, untuk apa umurmu itu? Engkau pakai di dunia ini untuk apa? Bahkan dalam riwayat yang lain, usia mudamu itu untuk apa kamu pakai? Ya, padahal usia muda itu masuk dalam umur, tapi dispesialkan karena usia muda ini usia produktif, usia di mana kita bisa memaksimalkan amal soleh. Jadi umurmu untuk apa? Ini ditanya, tidak akan bergeser kaki anak Adam. Jadi sama dengan waktu yang aku berikan ini untuk apa? Yang kedua ilmumu itu diamalkan enggak gitu loh. Ya. Kemudian harta ini didapat dari mana dan engkau belanjakan ke mana? Dan yang terakhir ya, jasadmu, tubuhmu ini engkau gunakan untuk apa? Nah, ini semua dimintakan pertanggungjawaban ya. Bukan sesuatu yang lewat begitu aja. Maka ayo ya, wal asr, demi waktu. Kita jaga waktu yang sangat terbatas yang Allah berikan ini, yang kita tidak tahu kapan kontrak kita semua selesai, tidak tahu kapan, apakah besok kita masih ketemu, wallahu a'lam. Ini rahasia Allah. Ya, kita berlomba-lomba dengan apa yang kita miliki sekarang. Waktu yang sekarang ini kita isi. Jangan sampai kita lepas Al-Qur'an, jangan sampai kita lepas zikir, jauhi ghibah, jauhi segala hal yang bersifat maksiat. Semoga Allah ya mengampuni semua dosa-dosa yang telah lalu dan menerima semua amal-amal kita yang telah lalu dan yang akan datang, dan kita terjaga dari dosa-dosa yang akan datang ya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah ya. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar ya Allah, dan berilah aku kekuatan untuk mengerjakan kebenaran itu, dan tunjukkanlah yang batil ya Allah, dan berikanlah kekuatan kepadaku, kepada kami untuk meninggalkannya ya. Jadi itu saja barangkali ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa insyaallah Jumat pekan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kita kesehatan dan memberikan kita terus dapat beramal saleh ya, dan kita sama-sama insyaallah termasuk orang-orang yang mendapatkan kesuksesan yang besar, yaitu dimasukkan Allah ke dalam surganya dan dijauhkan dari nerakanya. Barakallahu fikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Syukran Ustaz, syukran. Afwan, Sehat. afwan. Alhamdulillah. Salam sehat buat semuanya, makasih. Izin ya, izin live ya teman-teman. Ya, sama-sama semuanya. Salam sehat. Salam Terima sehat kasih. juga Pak Robidi. Sampai ketemu. Sama-sama Pak Ideal semuanya. Pak Salim. Ya, Bu saling Bapak, memaafkan kita ya. Sentianer. Oke. Alhamdulillah. Mohon maaf juga nih, Pak Robidi, sehat Pak Robidi? Alhamdulillah. Aduh, kabar dah? kangen kita sama Sehat Pak dah? Robidi nih. Alhamdulillah. Insya Allah Nah, nanti ya. kan minggu depan ketemu kita tanggal 21. Minggu depan ketemu. Ya, akhir bulan ini ketemu lah kita ya. Kangen makan rendang kita. Siap. Makasih Pak Firdaus, sehat-sehat Ya, ya. siap selalu ya Pak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Salam Ya. sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.